ada di sela-sela itu terus kayak ngeliatin gue gini. Oh, jadi dia kayak menyamping gini, aduh, senyum kayak gitu. Iya, senyum gini. My God. Gini, terus kayak ngeliatin gue, gue merinding lagi. Akhirnya kebenaran lah, makin kayak ke beberapa episode gitu, gue lumayan sering dapet setnya di dapur. Di situ. Beneran lagi. Katanya yang numpang tuh orang tapi suka, orang tapi yang lagi cari tumbal. Halo Rek, wah berjumpa kembali bersama saya Bayu Skak. Lagi tapi ono sing bedo iki Rek ya. Lho, kok ngene settingnya iki ya? Kok ono mik-mikan kok ngene lah ya. Selamat datang di podcast Medeni Pol. Nah, iki sing bedo iki anyar iki saka Skak Studios. Medeni Pol iki aku inget banget dulu itu di tahun 2014. Aku sudah bikin sebuah konten, ya kan? Yang aku bercerita tentang pengalaman mistisku di kamarku. Cerita-cerita serem tapi di vlogno kayak ngono. Nah, aku mikir belakangan ini ya kan, ketika Bayu Skak bisa juga berkarya di Skak Studios ini, aku pengen gawe sing gede sekalian. Kenapa enggak digawe podcast? Nah, kaya to sing saiki wis kedaden iki, ya kan, wis ono mik-mikan kok ngene iki wis tandai ini adalah podcast Medeni Pol. Nah, aku ngewenehi podcast Medeni Pol bakal rutin diupload ning channel YouTube Skak Studios iki. Sisane misalnya ono sing awakmu kabeh cerita-cerita horor ngono kan ya, bisa untuk segera dikirim-kirimkan. Mas aku ono cerita koyo ngene Mas, koyo ngene, aku ono cerita koyo. Aku sisan di kesempatan iki ora dewenan. Saiki aku pengen mengintroduce ya, memperkenalkan. Koyo awakmu wis kenal kabeh sih rek karo sing arepe tak jak nang kene iki. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Benny. Selamat datang. Ini rumah saya kok selamat datang. Ini rumahku. Iki numpang ceritanya kan. Iya. Numpang podcast ning omahe Benny. Mas Benny, bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Siap, oke. Ginjal masih utuh ya. Itu kan masalah ini loh, kalau sebar-barke. Oke. Dikiranya bukan sakit, Dikiranya aku cuakin ya. nggak punya duit. Jadi Benny iki rek sing bakalan gowokno lah ya membawakan podcast iki. Mungkin ning awal-awal iki iso tak kancani lah ya ning awal-awal, tapi kedepannya kan bakal ono film sing dekne juga ikutan main dan segala macamnya. Mungkin aku akan arang-arang loh, jarang-jarang untuk main di podcast Medeni Pol sini. Tapi jangan khawatir karena ada Mas Benny. Benar, karena ini podcast saya Medeni Pol, walaupun di bawah Skak ya, ini dengan sangat berat hati saya harus membuat opening juga ini Bayu. Ya. Ayo apa iku mang demo sing arepe jarine. Jadi opening Kok ning kono wae. Ayo saiki ning kene ayo apa? podcast Medeni Pol, hantuku, hantumu, hantu kita semua. Apaan? Lo kan biar fun, biarkan yang seram itu Hantuku, ceritanya. Hantuku, hantumu. kamu bilang hantumu, terus bareng hantu hantu kita semua. Ayo coba. 1, 2, 3. Podcast Medeni Pol, hantuku, Hantumu, hantu kita semua. Fun kan? Nah, iya, kenapa kok fun, Ben? Karena di sini bukan cuman kita cerita misteri kan? Karena ada komedinya. Jarang loh, bahkan mungkin kita pioner ini, Mak. Mungkin kalau ada ya mohon maaf, tapi kalau misalnya sebelumnya kami sudah riset pun ya semuanya kan cenderung ke apa ya? Horor yang bener-bener cerita horor. Diteter langsung ke awal nganti akhir itu cerita horor kan. Tapi untuk yang sekarang ini kan kita lebih berhahi juga ada, dan ada kreatif-kreatif yang nanti juga aku kayaknya akan dikagetkan sama kreatifnya Akan ada dari kejutan. Mas Benny. Oke. Karena kan horornya selain dari cerita narasumber kan ada di Sini juga ya. Jadi harus berimbang Mas Bayu. Ya. Harus berimbang, harus kita kasih fun-fun biar nggak terlalu horor. Takutnya ya. penonton detik kelima udah nutup karena terlalu horor. Ya. Ya kan kita kasih fun-fun biar tetap berlanjut. Cok, iki kok sing horor wong iki sing gawakno iki tutup. Nah, ini kalau ngomong horor Mas Bayu punya teman nggak? Masa kita berdua doang? Jadi gini Ben, kita kedatangan tamu yang kalau misalnya saya dan Benny sudah kenal akrab, tapi teman-teman kita. Dan jangan disebut dulu, selain dia ini spesial, dia nanti masuknya ke ini set ini juga akan spesial. Dia nanti akan lompat harimau. jadi
Jadi sangat spesial sekali Mas Bayu. Teman kita ini kita udah kenal tapi masuknya pun akan spesial. Tidak lain dan tidak bukan adalah Sahila Hisham. Nah, Benny bakal di sini. Halo Sahila. Halo. Apa kabar? Halo Sheila. Oke, jadi seru ya kalau di podcast ini pakai ini ya. Kebetulan ini karena saya diberi mandat oleh Bayu untuk ini podcastmu Ben. Jadi saya harus total ini adalah telapak kaki leluhur saya. Jadi leluhur saya, iya saya harus mengorbankan ini saya sekitar 11 yang lalu lah saya menggali makam-makam mereka. Ini saya ambil telapaknya demi podcast ini loh, Bay. Demi podcast ini saya berkorban. Luar biasa tuh. saya rasa mungkin saya dulu ke teman-teman semuanya. Halo. Hai. Pakai bahasa Jawa dong. Aku senang kalau dengar Sheila pakai bahasa Jawa. Hai, are-are apa kabar? Oh, Iya kan ya. Ini Ini keren ide- loh. ide dia juga. Niat Ini. tahu terus kayak pakai kayak ginian. Kalau ini apa Ben maksudnya kurang Ben? kesini Ben, biar orangnya nanti bintang tamu kita wah Iya, kaget kayak- gitu loh Ben. Ini khusus untuk narasumber kita yang jomblo karena merindukan physical touch. Ini bisa pakai. Oh, gue bisa dong. Bisa. Nah, nyaman kan? Nyaman kan? Oke. Tapi nggak enak kalau Sheila udah jauh-jauh nggak dikasih minum dong. Oh iya, kasih minum dulu dong ya kan. Oh, di sini minumnya apa? Pelayan, mana nih Oh, ada pelayan? pelayannya. Ada pelayannya dong, ada Pelayan, pelayan. masuk. Wah. Ini siapa sih? Mamat Dingkluk bukan? Mama Dingkluk, dia udah dandan serem-serem bilang Mama Dingkluk. Bukan ya? Sebenarnya kalau misalnya di sini tuh kita semuanya sudah berdamai dengan hantu-hantu ya kan. Dimana ini dulu menghantui rumahnya Benny nih, tapi lama-lama dia sudah nampaknya tersaingi dengan Benny. Tapi ini Kenapa? wangi bedak ya? Oh, Sumpah Oh wangi bedak. iya. Jangan dicium, seneng dia. Jangan dicium, seneng dia saya. Ya udah. Oh, ini saingannya Jadi, memang Benny. kalau yang bagian kanan wangi bedak, ya bagian kiri wangi karburator. Dulunya sebelum meninggal dia mengkel juga. Mengkel. Bengkel. Jadi kita memang kalau di tempat lain tuh rumah-rumah bisa eco friendly ya, ini ghost friendly. Ghost friendly. Jadi diberdayakan juga. Sheila, jangan kita musuhin kalau kayak gitu kan. Iya sih, dan kita nggak boleh takut juga sama hantu. Bener. Karena gimana pun juga derajat Bener, di atas hantu. derajat manusia itu di atas. Dia kan derajatnya di bawah itu. Ini masih mau di sini atau Iya, ada kegiatan? masih Diem aja ya. mau. Izin pemerintah mas. Oh, Aduh. iya. Kumpul pemerintah. Jadi karena kalau ini kebijakan saya pribadi ya, jadi kamu boleh kerja di sini tapi jangan melupakan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Kamu harus berkomunitas. Hantu ada komunitas. Iya. Komunitas, biar dia apa? aktif. Aktivitasnya Biar dia ngapain tahu. nih? Komunitas apa? Komunitas kolektif tersuki komunitas. Komunitas. Kan daripada dibuang, dia ini ada kolektor ngumpul gitu, kolektor tusuk gigi bekas. Kebetulan yang paling mahal itu yang masih ada ini ya, ada kotoran giginya ya, yang masih ada nyempil itu malah yang paling rare ya itu ya, ya udah. Silakan kalau mau pergi. Ya, sudah kan? Terima kasih ya. Hati-hati ya. Ya, Mas Kunti. Ini mencerdaskan. Jadi walaupun kita podcast horor, ini mah cuman fun doang, cuman seru-seruan. Enggak. Kita Apa nih? harus memberikan pengetahuan juga kepada penonton karena skak itu kontennya harus mendidik. Wih. Kita ada, silakan Apa tuh teman-teman. pengetahuannya? Ada program Satu Hari Satu Hantu. Ketika nonton ini kita tahu ada hantu yang unik di belahan dunia sana. Oke, yang kita nggak tahu ya, Ben. Ini Ini saya- yang kali ini apa nih? yang kali ini adalah hantu Sihuanaba. Ini adalah Sihuanaba. ya adalah hantu dari Amerika Tengah. Wow. Sihuanaba adalah kisah yang muncul dari kawasan Amerika Tengah yang dipercaya sebagai sosok perempuan cantik telanjang yang terlihat dari belakang. Oh, Ketika lamudo iki. Iya, kan biasa kalau di Indonesia banyak peri. Kalau di Jawa, iya kan? Hah? Peri di Peri apa? di Indonesia. Mudo iki. Kalau di Jogja, peri. Peri itu biasanya Per itu bukannya dari luar negeri ya? Iya. Kayak Bukannya ferry kan? Iya, ferry. Aku dulu pikirnya gitu, tapi ternyata kalau dari orang-orang tua di Jogja atau di Jawa itu ada namanya peri, itu biasanya telanjang. Oh, beda, Itu bukan perempuan. perli. Iya, beda. Nah, itu disebutnya mungkin seperti itu ya.
Ketika melihat pria itu akan menjadi gila dan terus mengejarnya sampai jatuh ke jurang. Oh, dia menyesatkan ya? Tapi ini ngerepotin sebenarnya. Kenapa? Karena kalau di Jakarta agak susah. Karena Dia akan jatuhnya ke jurang kan. Jadi kalau ada pria yang lihat dia tapi di Jakarta, dia lebih kecapek nyari jurang. Jadi kan dia jatuhnya tetap harus ke jurang. Makanya dia capek nyari, mungkin bisa jatuh ke puncak mungkin ya nanti ya. Dia sampai ke puncak baru jatuh. Sebetulnya si Hunaba ini mencari sosok kekasihnya yang bukan seorang pria dari jenis manusia. Jadi ketika ada pria yang mencoba merayunya, dia akan mengubah kepalanya menjadi kuda dan jadi ngeri juga ya kalau dirubah jadi kuda ya, kepalanya doang lagi. Iya. Lebih ke kartun nanti jadinya. Biasanya kan kalau yang di film-film badannya kuda, kepalanya manusia. Nah, ini kebalikannya. Benny mau yang mana kalau misalkan milih? Pertanyaannya loh, kadang kalau ngobrol sama Sailan loh, kenapa orang disuruh milih itu? Oke, tanpa berlama-lama Ben, mungkin langsung kita juga penasaran nih sama cerita yang akan disampaikan sama Saila nih. Pengalaman pertama tuh gue lupa lagi, pokoknya sekitar TK atau SD gitu. Masih kecil dong? Iya, masih TK, kecil. berarti tahun lalu berarti ya? Enggak, tahun lalu. Mudah sekali. Kan racunnya Ben? Lucu Ben. Kayaknya lebih banyak. Kamu yang tahun lalu TK kan? Iya, aku masih tahun lalu TK. Tapi TK-nya badan ke atas. Jadi badannya kecil yang atas. Yang bawah tetap ini sih. Lanjut. Gue gak bisa gugur-gugur sekil deh. Nggak nyampe tante. Kayak T-Rex jadinya. Lanjut saya. Oke, lanjut Saila. Jangan sampai lupa loh ceritanya. Jangan ini. sampai lupa loh, ayo. Iya, ya. Seru ya? Kan jadi kan Cocok lah misalnya Benny yang diajak. gue tuh kayak waktu itu kan pas kayak masih kecil tuh SD atau TK. Jadi waktu itu tuh lagi nginep sama teman-teman sama orang tuanya gitu. Jadi di villa di daerah Puncak Bogor. Oh, biasanya Iya. kalau gini nih kayak mau perpisahan sekolah gitu enggak? Iya deh, kalau nggak salah waktu itu tuh kayak lagi mau perpisahan gitu deh. Pokoknya ibu-ibu TK nih emang pada kompak banget juga gitu, emang sering hangout bareng. Jadi kayak nginep di salah satu villa yang punyanya temen gue itu. Ya. Terus udah gitu, Puncak. ya di Puncak. Masuk hari pertama atau hari kedua ya gue lupa lagi. Terus udah gitu akhirnya tidur, villanya tuh emang gede banget, kayak ada kolam renangnya apa segala macem. Pas lagi tidur tuh tiba-tiba gue tuh kebangun, mungkin itu sekitar kayak jam 2 atau jam 3-an gitu. Tidur tipis. Enggak, kayak kebangun aja. Jadi satu kamar tuh tidurnya rame-rame gitu, sebelahan sama ibunya, tapi kayak pada ngampar gitu juga kan. Ini kebangun kayak gue ngelihat ngadepnya tuh emang gue ke arah jendela gitu. Nah di jendela di atasnya itu di ventilasinya tuh yang sekatnya tuh kayak gini. Paham. Gue ngeliat di situ ada anak kecil kayak badannya abu-abu, kupingnya panjang, terus kumisnya kaku banget gitu. Ini tuh sebenarnya Ini kayak anak kecil apa kayak kelinci? kayak anak kecil kayak lagi pakai kostum Halloween jadi kucing yang buntutnya panjang banget, tapi itu tuh kayak ada di sela-sela itu, terus kayak ngeliatin gue gini. Oh, jadi dia kayak menyamping gini. Aduh, senyum kayak gitu. Ya senyum gini. My God. Gini terus kayak ngeliatin gue, gue merinding lagi. Kayak gini gitu, kayak setiap gue liatin pasti kayak gitu gerakannya, enggak berubah gitu. Ketakutan kan. tapi gak teriak. Nggak teriak. Tapi dilihatin gini. Kayak itu kucing gitu. Iya, kayak ngeliatinnya ke atas Berarti gitu emang kan. dia dasarnya nggak penakut dia emang. Dari kecil enggak. Iya. Tapi takut nggak waktu itu? Takut, cuman kayak nggak cerita juga karena masih kecil kali ya. Gue nggak ngerti ya, mungkin pas kayak kecil tuh kayak bener atau enggak sih itu gitu. Terus udah gitu ya waktu itu tuh nggak cerita juga ke nyokap gue, malah tuh ceritanya tuh setelah gue SMP atau SMA gitu gue baru ceritanya. Karena memang dari kecil tuh nggak ada lah yang munculin secara nyata banget, emang dari kecil tuh dididiknya kayak gitu gitu. Terus udah gitu akhirnya
Pas udah tuh gue coba tidur lagi, gue tutup lagi pakai selimut gitu, sempat ngeliat masih ada gue Masih ada Iya. pas buka gini masih ada. masih ada. Akhirnya kayak gue coba tidur tuh gue kayak udah nggak berani ngeliat lagi. Akhirnya azan subuh tuh kayak gue pas lagi nunggu gitu tuh emang kayak sempat ketiduran lagi, terus kebangun lagi pas azan subuh. Udah nggak ada pasti kan. Pas azan subuh gue ngeliat udah nggak ada. Selalu gitu ya ketika Udah kita nggak ada. mungkin itu kalau di Jawa kan ada lingsir wengi itu. Laku. Enggak, ya itu kan Oh, maksudnya waktu di antara time-nya. ya Oh, waktu misalnya di antara ya. Oh iya, Jadi kayak kalau udah subuh tuh masuknya udah pagi Aman kan ya? dan mereka azan. udah nggak beraktivitas kali ya, katanya gitu ya. Makanya katanya tuh gini, kalau misalkan kata orang-orang dulu kan kalau Ya. udah maghrib tuh pulang, itu karena Mereka mereka beraktivitas aktivitas ya. gitu. Gitu ya, Nah Ben, ya? subuh pulang, iya Ben. Ke aku. Terus udah gitu, udah tuh gue tuh kayak udah pagi apa breakfast apa segala macem bareng, kayak nggak cerita ya udah gitu, kayak main-main di taman gitu. Terus udah gitu itu jam berapa ya waktu itu kejadiannya, pas besokannya itu gempa gede banget. Gue ngeliat ke arah kolam renang, airnya tuh ngeguncangnya gede banget. Terus udah gitu tembok tuh retak juga. Tembok ada beberapa yang retak, akhirnya semua pada packing barang, terus udah pada pulang dari situ karena yang tadinya mau 2 hari jadi sehari aja. Tapi kan pas ngintip itu anak kecilnya nggak, pas ngeliat tuh nggak bilang wah 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 gitu kan. Kalau takut, kalau wah 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 adul berarti kan, sama komen kan warawiri wah wah wah. Enggak kan ya? Berarti bukan adul berarti. Bukan. Bukan adul. Tapi Bukan. tapi Aduh. kalau mencoba menyimpulkan Ben ya kan. Jadi setelah dia melihat terus next day-nya ada gempa. Tapi bisa pas, maksudnya pas banget ya besoknya ya. Ya nggak tahu sih apaan gitu, kayak tapi cerita itu tuh kayak beneran nggak gua lupain sampai sekarang, karena apalagi kayak bentukannya kayak gimana, Masih inget sampai iya sekarang. mimiknya Aduh. dia kayak gitu. Aku kalau ngebayangin mungkin itu antara hantu kecil atau tuyul ya. Kalau tuyul kan yang diomongin sama orang-orang lebih kecil segi Oh iya. Dia kan kayak siluman kayak Ben. bukan yang iya, kayak kayak siluman anak- kucing gitu ya. Siluman kukang. Bukan lambat. Ya, kukang lambat. Lebih ke saya. Kukang lebih ke saya. Apa sih ngomong lu? Iya. Tapi bikin trauma nggak? Enggak, waktu kecil tuh enggak trauma sih. Hmm. Itu enggak, soalnya mungkin kejadiannya tuh Hmm. gue yang lihat sendiri, tapi kayak ya udah pada saat itu tuh kayak ramean gitu. Kalau aku kan penakut ya. Terus ada satu yang mungkin nggak sampai bikin trauma, tapi itu terngiang banget, film sebenarnya. Ah, kalau film mah itu ingatanmu sendiri, Ben. Enggak, maksudnya film Susana itu kan serem banget ya. Ah. Yang zaman dulu ya, yang Oh, zaman aku Susana. SD, aku TK. Nah, gara-gara aku sering nonton film itu biasanya kan siang pulang sekolah. Nah, malam itu pada waktu malam tuh rumahku kan masih kayu itu ya. Jadi bapakku nonton, aku tuh di kamar tidurnya tuh cuma berbatasan kayu doang gitu loh, ruang tidurku itu. Nah, gara-gara aku tuh udah hafal banget itu, jadi ketika dia nyetel itu suaranya kenceng kan, aku langsung kebayang itu tuh sampai ke bawah mimpi. Jadi Masuk ke mimpi lu. iya, sampai masuk ke mimpi, bangun lagi tuh masih ada suara itu kan, nyetel juga kan. Jadi sampai SMP ya, pokoknya tuh masih aku sangat ketakutan sama itu Susana itu. Kalau buat aku ya, sosok yang paling serem tuh pokoknya perempuan deh, hantunya kuntilanak kayak gitu. Itu tuh buat aku udah paling serem pokoknya. Kedua nggak serem buat kamu? Dulu karena mungkin Masih saudara ya. itu kan arahmu ke situ kan. Aku kan udah mengenal kamu bertahun-tahun, Mbak. Kamu mengharapkan itu kan. Tapi Oke. katanya nggak cuma itu ya, ada cerita. Ada lagi, itu kan pas Saila. kecil. Nah, Itu itu masih pas kecil. kecil. Terus udah Waktu di gitu. apart kamu ada nggak? Nggak ada. Waktu syuting deh, waktu syuting. Nah, Tapi ini bukan di syuting Lorati kan? bukan. Syuting Lorati happy kan karena ada Benny ya. Ya kayaknya kalau syuting Lorati tuh gue kayak nggak takut gitu, karena tiap hari ketemu sama hantu. Hah? Benny. Kan kita jarang satu scene kita. Nah, kalau misalkan yang ada lagi tuh ini, jadi pas ini kejadiannya tahun 2010, gue lagi syuting Pesantren Rock and Roll, sinetron pertama gue tuh. Itu kan lokasinya tuh di
Lakespra Cipanas. Cipanas masih di itu kok deket sama puncak juga kan? Iya. Iya. Udah ngelewatin puncak pas kebelah sananya lagi gitu. Nah sebenarnya kalau di Lakespra tuh banyak banget kejadiannya gitu, kayak bukan syutingan yang judul gua aja gitu, emang sebelumnya udah sering terjadi lah, karena kalau si Lakespra ini kan dulunya bekas rumah sakit tentara zaman perang, terus udah gitu rumah sakit paru-paru, sempat jadi rumah sakit jiwa juga kalau yang gua tahu tuh gitu. Jadi di dalamnya tuh malah masih ada bekas tempat pembakaran mayat juga di deket set dapurnya pesantren rock and roll tuh, di set dapur gitu. Terus udah gitu malah di base campnya pemain aja, di belakang kursi gua nih ada keranda, tapi kerandanya tuh dari Keranda kayu. bekas. Iya, beneran yang zaman dulu banget, keranda kayu. Kan kalau yang sekarang kan emang dari besi kan. Keranda kayu, terus udah gitu di belakangnya tempat duduk si Aul tuh temen gua itu ada keran. Nah katanya tuh itu untuk ngemandiin mayat di situ gitu. Tapi- Soalnya ada yang ngejagainnya di situ tuh. Tapi kenapa kerandanya masih di situ? Bukan. Nah itu gue juga nggak ngerti sih. Padahal tempat itu tuh udah sering dipakai untuk syuting segala macam judul. Pokoknya kan syutingnya sempat sampai subuh gitu kan. Itu tuh kayak jam berapa ya? Udah iya. Waktu itu tuh udah jam 12 ke atas lah. Ya udahlah kayak biasa lagi nggak ada giliran take, gue tidur tuh di kursi syuting gitu kan. Biasanya kan kalau ada di base camp tuh ya udah pemain yang lain kayak ada yang take gitu. Di dalam base camp tuh waktu itu lagi ada anak make up aja. Aduh gue tidur, terus tiba-tiba gue dibangunin sama si Ali Syakib. Lah bangun, kayak tuh anak-anak parah pada ninggalin lu. Beberapa orang pada ngeliat ada cewek atau nenek-nenek masuk ke kolong kursi gua. Terus kayak gue kayak ya udah akhirnya gue keluar dari ruangan itu. Terus akhirnya pas gue keluar ruangan tuh di set tuh pada rame kayak iya gila serem banget, kayak ngerondang gitu ke bawah kursi syuting gua. Berarti pas kamu di situ sebenarnya kamu tuh sama teman-teman, Enggak. tapi kamu tidur. Iya. Nah, ketika kejadian itu orang teman-temanmu langsung keluar. Iya sempet cabut, akhirnya gue Panik gak kayak dibangunin kayak tapi kamu masih tidur. iya, cuman kayak hah masa sih? Gue tuh masih yang kayak gitu kayak oh oke, ya udah gitu. Gue tuh nggak yang ngerasain takut banget waktu itu karena gue nggak ngeliat, gue nggak ngerasain apa-apa. Nah terus udah gitu Tapi pas nenek-neneknya lewat bawah tadi kan itu kan bekas rumah sakit tentara juga nggak? Dia teriak gini nggak? Mana matamu? Ini mata. Enggak ya? Kan siapa tahu tentara. Ini mataku, mana matamu? Gitu kan enggak ya? Enggak, berarti kan bukan hantu tentara kan berarti. Bukan, Mungkin ya. bukan deh kayaknya. Itu Oh, kayaknya tentara kan. istrinya tentara kali ya. Iya, mungkin. Bisa ya. Terus Udah gitu di situ tuh gue nggak masa sih gitu, yang kayak masa sih, karena gue nggak lihat. Udahlah pokoknya itu kan sinetron totalnya tuh 100 berapa episode gitu. di situ semua. Di situ Wow. semua. Nah pernah lagi Syuting ada sampai subuh-subuh lagi. iya, ada lagi kejadian masih di situ juga. Pokoknya katanya kayak salah satu pemain tuh ada yang bilang kayak gue pokoknya udah ngelewatin jam 12 ke atas itu gue pasti suka ngedengerin suara Kunti, katanya tuh gitu. Kayak masa sih gitu kan, kayak akhirnya kebenaran lah, makin kayak ke beberapa episode gitu gue lumayan sering dapet setnya di dapur di situ. Beneran lagi, itu gue baru serem sampai merinding kayak gitu, kayak beneran kita akhirnya break dulu karena ada suara masuk bocor, dan itu suaranya kan kalau Nangis ya? gimana ya, pokoknya bukan kayak suara ayam lah kan kalau Kamu pernah kayak gini? Kamu tadi tanya toh, kamu punya apa? Aku pernah merinding kayak gitu. gitu. Iya, merinding wah. merinding. Iya, jadi kan kalau kata orang-orang kan suara kuntilanak tuh kayak suara ayam ya. Ini sih enggak. Iya, katanya kayak suara Ya, ayam kayak gitu apa? kan. Enggak, kalau ini sih emang kayak beneran kayak suara cewek ketawa gitu. Itu cuman sekali atau berkali-kali baru kalian udahlah kita Berkali-kali tapi nggak lama juga gitu. Kalau Berkali-kali akhirnya udah bisa lanjut Kalau syuting sampai lagi. di cut mah berarti kenceng ya Sahila ya? Iya, lumayan. Tapi nggak yang nyaring banget juga, cuman kayak ya lumayan bocor gitu. terus ada kejadian lain lagi di situ nggak?
Nah kalau misalkan kalau yang di lokasi tuh itu, terus kalau yang di villanya tuh Ini satu proyekan juga. Ini tempat satu nginepnya ya? proyekan. Iya di tempat nginepnya. Jadi tempat nginepnya tuh emang nggak gitu jauh dari situ, kayak ya palingan di gang sebelah lokasinya gitu. Ada perumahan gitu di situ. Kalau lagi jedasin lumayan lama kan boleh pulang ke villa kan tidur. Nah kita tuh pemain dapat villa gitu, kayak satu villa biasanya ada 3 pemain. Nah waktu itu tuh kayak yang temen satu villa tuh emang lagi pada tag juga. Nah gue ya udah deh Mas Iwan, gue inget banget nama telkonya tuh Mas Iwan. Mas Iwan pengen apa? Pengen istirahat di villa aja, pengen tidur gitu sendirian gitu, ya udah tidur gitu. Pas kayak baru ngeberesin barang gitu, terus udah gitu kayak mau tidur, di villa nggak ada siapa. Itu jelas banget pintu kamar gua ada yang ngetok 2 kali atau 3 kali ya. Ketoknya kenceng nggak? Kenceng. Oh enggak, gini Kayak gitu, oh, enggak yang enggak gitu, Nggak sampai brak. ya enggak. ketokan orang mau masuk berarti. Iya, ya? iya kayak ketokan orang masuk Ya gitu. siapa tahu tuh Mas itu tadi Mas Iwan lagi. Dia langsung Si Mas cabut ya. Iwan enggak, Mas Iwan langsung cabut. Pokoknya kayak gue kedengeran Ada tag mobil. lagi nih, ini di rolling, tagnya di rolling gitu. Akhirnya kan gue nelfon si Mas Dan Iwan. dia nggak ada di situ. Enggak. Ya kayak sempet beberapa lama pokoknya Mas Iwannya udah cabut lah gitu. Itu Mas jam Iwannya udah cabut. berapa itu? Itu ya udah jam 12 ke atas juga. Ya pokoknya kayak lagi subuh. Pas ketok itu cuma ngetok doang, nggak ada bilang paket gitu. Tukang paket. Tukang paket nih. Malam-malam. Berarti kamu di situ ada rasa takut akhirnya kan? Itu di situ baru ngerasain takut juga. Langsung Karena minta balik ke kayak set. gue lagi sendiri cuy. Langsung telepon lagi ke Mas Iwan. Balik aja ke set dah, udah Oh, bodo iya. amat. Mas Iwan jemput aku lagi aja ya. Ya pokoknya sebenarnya kalau misalkan gue tuh kalau ngalaminnya ramean gitu, takutnya tuh nggak setakut kayak lagi sendiri sih gitu. Kayak lo lagi sendiri tuh kayak Tapi kalau itu sih yang tadi aku bayangin tempatnya apa ya? Yang rumah sakit besar, terus ya tempat nunggu talent tuh kan biasanya ya cuman talent kan Mbak hitungannya Iya. kan, kayak nggak boleh diganggu gitu kan, biasanya malah jadi sepi kan. Itu kebayang seremnya sih aku. Lah kamu tadi yang ada cerita. mirip. Dulu itu aku inget banget waktu 2017 aku kan diajakin Radit as a pemain ya di Hangout. film dia di Hangout. Itu kan syutingnya di pulau gitu kan. Pulau apa sih? Pokoknya dari kota dari kota Serang itu nyebrang lah. Pulau apa gitu. Nah, di pulau itu kan memang ada ya gitulah. Ada penduduk tapi cuman dikit lah, kecil populasinya. Nah, itu di situ tuh syuting bolak-balik scene-nya waktu aku mau nangis, mati kamera pak. Terus udah gitu didengerin orang sound bilang, "Bentar, coba dengerin sendiri kasih headset kan?" oh tapi nggak kedengeran kalau nggak pakai headset. Enggak, jadi ketika pakai headset dengerin. Nah, ini kan heran, ini mic-nya cuma ada di aku, di beberapa pemain kan cuma 3 waktu Iya. ini. Kan di sini aja, berarti deket dong Iya, ini iya. kan. Kalau di sini nggak ada gitu. Terus akhirnya Ya nggak apa-apa, beberapa saat kemudian kamera nyala lagi, terus udah nggak ada gangguan-gangguan lagi, take lagi aman. Dan aku dengar cerita dari Radit juga, kru di situ nggak bisa tanya sama warga juga, ini dulu apa gitu, karena warganya di situ umpa-lumpa ya katanya. apa Aku sih paham ya kan umpa-lumpa. umpa-lumpa tuh apa? Umpa-lumpa itu ini loh, Charlie the Chocolate Factory, ya nggak tahu. Bikin jokes yang relate sama orang banyak. Umpa-lumpa. Soalnya lucu itu umpa-lumpa. Lumpa-lumpa. Jadi kalau mau ditanyain juga nggak bisa jawab. Tapi itu serem sih. Ini pulau juga, aduh, karena pulau itu kan mereka. Ya, Anjing, takut, please. Gak ada brief ini, gak ada brief. Gue ngomong kasar. Cok, aku kaget bangsat. kamu mau ngapain? Ini gue baru ngerasain takut soalnya kayak udah Nggak masuk ke ada cerita atau enggak? Atau kamu mau menjelaskan kamu ada hubungan sama yang ini tadi? Ya, ada hubungan nggak tadi Yang buat di yang puncak. tadi di puncak? Yang masih nenek-nenek. masih temen nggak tuh? Masih saudara? Meminta ongkos mas. Oh, minta ongkos ya Allah. Ya ampun, jadi dari tadi belum pergi. Belum pergi. Jauh tempat komunitasnya mas. Ya ampun. Jangan pergi dulu, nanti mobil gue keluar gimana? Nggak ada yang parkir. Nih. Parkirin Oh, ini ya. Ini ya penjelasan. Udah, pergi. Cukup nggak? Cukup nggak 50? Buat Cukup ya? berangkat kamu naik apa itu kalau 50 biasanya? Nek, bisa mas. Oh ya lurus saja ya. Ya udah keluar. Udah.
Cuk, gak ada brief gater. Yuk. Siapa tuh yang nyuruh, iseng banget. Iya. Ini. Tapi serem banget sih dari 2 juta. Aku ya ini sama Bayu ada film horor sama Bayu juga agak Gua takut kepikiran ada juga ini. Kan horornya horor komedi. Iya, tapi tempatnya kan nggak komedi, Pak. Sebenarnya tergantung lokasi sih ya kayak gitu tuh. Iya. Kayak gue sempat syuting film horor kayak nggak ada kejadian gimana-gimana. Malah ini lagi syuting drama tapi Iya. lokasinya horor sih. Iya. Ada Tapi aja. balik lagi kalau menurut saya gimana? Lebih ke orangnya atau kayak memang situasinya atau memang tempatnya yang salah? Ada yang kerasukan nggak? Banyak banget. Wah, Banyak. Kalau gitu Itu- dia cari itu- masalah sih. Banyak banget gitu sampai akhirnya panggil orang gitu. Soalnya Untuk jagain. kerasukannya tuh lumayan kerasukan massal gitu waktu itu kayak lebih ke ekstras gitu. Tapi sih. kamu nggak? Enggak ekstras gitu yang pada kerasukan. Wow. Waktu itu. Jadi kayak apaan tuh rame-rame. Buset kayak kok sampai segininya banget nih ya. Terus udah gitu juga sempat ada lagi kayak kejadian. Jadi si mobil ekstrasnya tuh kecelakaan. Waduh. Ada yang masuk ke jurang gitu, tapi alhamdulillah nggak gimana-gimana sih. Mungkin jurangnya juga bukan jurang yang dalam, cuman kesian aja juga sih. Kalau aku ada yang ini sebenarnya cerita tetangga ya, tapi terlalu dekat banget sama rumah. Jadi aku tinggalku tuh di Wates, itu pinggiran Jogja. Wates daerah. Wates, ya itu sebenarnya ya lumayan kampung lah, jalannya tuh nggak gede-gede amat. Jadi tiap Agustusan itu tuh selalu ada lomba voli. Nah lomba volinya itu kebetulan tuh namanya RT-ku. Nah di RT-ku lapangan voli itu di tengah hutan jati. Sebenarnya bukan hutan jati, kebun jati. Jadi ini rumahku, ini jalan, rumah kebun jati. Jadi sekitar 100-200 meteran. Nah karena di tempatku tuh masih klasik, di dekat kebun jati itu, kalau di kampung itu kamar mandinya tuh barengan. Jadi sumur, kamar mandi untuk kampung itu. Oh, yang ada buat pupnya tuh juga pakai tutupan itu ya? Ya, nempel di Iya, sungai iya, gitu. iya, ya. iya. Tapi nggak di sungai, Bay. Jadi itu Oh. sumur airnya tuh dari sumur dimasukin ke bolongan yang nyambung ke bak. Jadi lagi ngising nih sumure. Bukan. Ya terus lagi ngising di. Kalau ngising di sini, Bay. Kan ada toiletnya. Jadi ini kamar mandi. Oh, yang sabti tenge berarti. Nah, ada Oh. kamar mandi sapi tank, di sebelah ada sumur. Nah, nanti airnya dimasukin ke bolongan yang nyambung ke bak mandinya itu. Oke. Jadi airnya itu dari situ nggak ada keran. Nah, Terus? tapi di bagian itu tuh gelap karena itu sebenarnya udah dari zaman dulu banget. Sedangkan rumah-rumah sekitar tuh udah punya kamar mandi sendiri karena itu kan dari jadul. Nah, lapangan volinya itu ngelewatin sumur itu. Nah, pas lapangan voli itu sebenarnya cuman lapangan kecil gitu, bukan yang ada gor gitu ya. Cuman tanah ada net. Nah, lampunya itu kan mengarah ke situ semua. Ke lapangan voli itu. Jadi sekelilingnya tuh kan karena kebun jati jadi gelap. Lampu terakhirnya paling di rumah warga. Di sumurnya itu juga gelap. Itu nggak ada lampu sama sekali. Nah, pernah tetanggaku mau nonton voli. Jadi kalau voli itu paling pertama itu jam 7, tapi laga terakhir itu sampai 12 malam tuh ada. Karena hiburan buat warga kan. Nah, itu sekitar jam 9-an ke atas lah dia. Enggak paru-paru basah tuh Ben olahraga malam. Kebetulan dalam dadanya itu ada blower ya. Jadi kering terus jadi dia jalan kan ngelewatin sumur itu. Di sumur itu dia lihat tetangganya yang kecil, anak kecil. Udah mati. Belum. Kirain kan tetangga sudah mati terus dia lihat lagi enggak. Di luar kamar mandi itu, di luar sumur itu dia ngeliatin ke sumur kayak nungguin gitu karena tetanggaku itu punya kayak firasat gak enak kok dia tanya sama tetangganya yang kecil ini, kamu ngapain di situ? Ini nungguin ibu gitu. Terus karena dia udah punya firasat gak enak dan dia ngecek di dalam tuh nggak ada siapa-siapa. Jadi dia nggak tanya, udah ikut om aja ini aku merinding banget ini karena rumahnya karena deket banget sama rumah. Jadi dia langsung bawa anak kecil itu ke lapangan voli yang rame itu. Di situ dia langsung dikasihkan ke ibunya. Dari itu tadi nunggu siapa? Kayaknya di situ Ada sosok Wewe yang Gombel atau apa. iya. Gue sering ngedenger Wewe Gombel, cuman baru tahu kayak Wewe emang Gombel itu suka nyulik anak kecil. Iya, itu langsung dibawa ke situ tuh. Aduh. Ini kecilnya dulu pernah diculik Wewe Gombelnya, Ben? Aku malah pas SD. Aku yang dulu Wewe Gombel. Sakti banget ya. Sampai gila Ejo, Ejo goblok. Sampai Wewe Gombel takut sama Wewe lu. Gombelnya sampai lapor polisi. Di pasar diculik ya sama manusia.
Gitu. Sampai sampai bikin laporan ke polisi juga. Cuma ya bosen kan pas kecil kan terlalu kreatif juga kan. Gue tuh sebenarnya masih ada satu cerita lagi sih, cuman boleh. kayak Boleh. Boleh Masih banget. bisa kok itu. Bisa. nih kalau misalkan pokoknya kalau cerita yang terakhir nih kayak kejadiannya Yang tuh baru banget. baru banget Tahun Waduh. berapa? 2 tahun lalu, 1 satu tahun lalu. Wah, Gua kan masih banget. syuting kan ke NTT kan. Pokoknya dari road movie dari Labuan Bajo sampai Atambua. Pokoknya kalau misalkan di sana tuh kayak gue lumayan sering lah ngobrol sama driver-driver di sana, termasuk yang suka nyupirin gue juga gitu. Orang lokal. Iya, pokoknya dari ujung ke ujung tuh pakai mobil gitu. Ada yang naik ke Kupang tuh dari Larantuka ke Kupang tuh naik kapal laut waktu itu. Pokoknya banyak di mobil. Nah waktu itu kebenaran perjalanan dari, gunung yang terkenal yang ada 3 kawah itu apa ya? Lupa lagi. Aduh, Danau Kalimutu ya? Iya, Kalimutu danaunya itu Danau bagus Kalimutu. banget. Iya, itu tuh kejadiannya itu tuh setelah beres syuting di Kalimutu itu tuh udah jam berapa ya? Jam 12 atau jam 1 malam deh. Nah sebelumnya si Om Yos tuh cerita kayak 4 hari sebelum kejadian ini. Iya deh katanya kalau misalkan di sini tuh memang kayak ya orang timur kan masih kayak banyak ilmu-ilmunya apalah gitu-gitunya kan kayak tradisinya masih Dipegang. iya dipegang banget kan gitu. Katanya kalau malam-malam gitu pernah kejadian jadi suka ada yang numpang Mobil. ke mobilnya. Katanya yang numpang tuh orang tapi yang lagi cari tumbal deh. Orang cari tumbal gitu. Terus Ini orang beneran ya? orang Tapi asal masuk ya, kayak orang tapi masuknya tuh asal masuk gitu ya ke Nggak mobil. mungkin lah, Ben. Atau dia nyetop. Nah, jadi katanya kalau misalkan di dalam mobil ada yang punya ilmu juga, biasanya orang yang mau numpangnya tuh kayak suka ngajakin berantem gitu. Ngajakin, tapi berantemnya tuh secara ilmu gitu Ya, ya, tahu-tahu. secara ilmu gitu. Udahlah pokoknya dari siapa si drivernya ini pernah kayak ngalamin pas lagi numpangin itu iseng aja gitu, itunya tuh tiba-tiba kayak berubah. Itunya. Si Orangnya? orangnya kayak Jadi genderuwo Wih. gitu-gitu. Cuman si drivernya tuh kayak iya udah gitu kayak tahu ini iseng juga gitu. Dia katanya tuh kalau misalkan malam-malam tuh biasanya nyari tumbal. Cuman gua nggak ngerti tumbalnya tuh apa gitu, nggak ngerti. drivernya bisa dijadiin tumbalnya nggak ya? Ya itu emang drivernya kan. Enggak Drivernya juga deh ya. dapat kesialannya sih ya kan? Nah, Ya itu. katanya iya biasanya tuh suka bawa sial gitu. Nah, pas udah itu tuh 4 hari sebelumnya ya si drivernya cerita ke gua. Pas gua beres dari Kalimutu syuting jam 1-an malam tuh lagi di jalan NTT tuh kayak lumayan kelok-kelok banget kan, kanan kirinya jurang, rumah tuh jarang juga gitu. Itu gue di mobil tuh berlima, di belakang temen cowok tuh ada 3, gue di depan, sebelahnya driver. Terus udah kayak lumayan ngantuk, pengen tidur tapi kayak ngajakin ngobrol driver deh, kesian juga kan ngantuk gitu kalau sendirian. Ya udah gue sambil ngobrol sama drivernya. Udah lagi jalan tiba-tiba drivernya ngerem ngedadak dari sebelah kanan, jalannya nggak cepet nggak pelan, kayak seret melipir ke depan. Nenek-nenek pakai baju adat warna orange, pakai gelang kuningan, pakai lipstik merah, kayak agak kayak bawa keranjang gitu. Ya maksudnya kalau misalkan manusia normal Kaget. kayak stop, permisi apa gimana, ini kayak jalan melipir Santai. langsung ke arah pintu gua. Nah drivernya langsung ngegas gitu, tapi sebelum ngegas tuh langsung nabokin pipinya 3 kali. Itu gue takut juga sih, gue diem. Pas udah ngelewatin hutan-hutan gitulah, udah kayak masuk ke kotanya, gue baru ngomong, Om, itu tuh yang kemarin Om ceritain ya? Iya, si Omnya gitu. Jadi ngelihatnya ya bukan orang kayak biasanya juga sih, karena kalau orang kayak biasanya ya jam 12 ke atas dan
mau ngapain, terus kayak Di sana ngelewatnya nggak juga ada kayak mall, gitu. woi. Iya, dan dari sebelah kanan tuh kayak nggak ada rumah gitu, kayak yang bawahnya tuh jurang terus pohon-pohon. Kayak beneran munculnya surprise banget gitu. Iya, itu kayak katanya tuh kayak mau numpang gitu, cuman bisa bawa sial juga. Karena kalau bajunya orange mungkin ya mau party mungkin ya. Kan biasanya bajunya yang terang Ranger gitu kan. Orange. Itu aneh banget sih, makanya dia kan langsung ke pintumu kan. Dia bukan orang sekedar nyebrang kan. Iya, ke Langsung arah pintu. Iya, ke arah pintu gua. Berarti sempat masuk dong? Enggak. Ya nggak kan, tahu makanya dia langsung siapa ngegas. tahu dia hantu kan nggak usah Kayak buka bisa pintu nembus kan, langsung gitu. nembus kan. Makanya ngegas. Iya. Eh, Kira itu kan ada yang nongol kira. Kaget. Tapi di Kalimantan yang kuyang yang terkenal kan, kuyang aja itu orang yang lagi nyari ilmu, jadi kepalanya tuh nyari ari-ari bayi. Oh, itu kayak di Bali ya? Bali aku Beda nggak ya? tahu, tapi Leak sih. ya, beda ya? tapi oh, kuyang nggak ya. tahu aku. Tapi kan temanku juga tinggal di Kalimantan juga, dia sampai pas waktu itu dia dari Jawa itu tuh sampai benar-benar dilindungin tuh anak-anaknya karena kadang dia pernah ngeliat yang melayang juga tuh. Dia nyari ari-ari bayi gitu yang baru Dikubur. Oh, yang uh, masih fresh Nah, gitu. katanya tuh sering juga tuh caranya tuh di situ deket situ biasanya ada badannya yang tanpa kepala itu. Nah, biasanya dimasukin paku, kalau dimasukin paku nggak balik lagi gitu. Yus, kalau gitu nampaknya sudah terlalu panjang kita mengobrol. Iya nih, Gak kerasa ya omnibus ini. nggak berasa. Mudah-mudahan kita tidur abis cerita kayak gini aman-aman aja ya. Bismillah ya. Kayaknya Kita, kalian berdua nggak peduli aku yang penakut di sini. kita berdoa aja ya. Iya, amin. Terus ini juga mau ngingetin juga untuk para penonton karena ini podcast saya di SKAK, kita punya panggilan juga untuk podcast ini, Pak. Oh Apa ya. tuh? Oh, belum ada. Belum. Belum Nanti dari ada, penonton belum yang ada. ngasih panggilan untuk Oh, nama podcastnya? penontonnya. Oh. Bukan Penonton. penonton podcastnya namanya apa buat nyapa Oh. gitu kan. Kalau fansnya Sobat apa gitu ya Oh, kan. iya. SKAK Tapi Studio kan SKAKMate. Nah, Ah. ini ada lagi nih yang ya, dari itu podcast. itu katanya kamu mau Seru-seru. membuka buat penonton ya, mau biar komentar ya. Komentar nanti di Oh. komen nanti kita pilih Itu idenya Benny teman-teman. Jadi Benar, memang benar. ya memang bener juga sih dari penonton untuk penonton juga kan. Jangan Benar, kita yang benar. tiba-tiba namanya ini gitu. dan nanti juga ada hadiahnya. Saya Oh, apa bedanya? merchandise dari SKAK yang ini mungkin nggak seberapa tapi unik. Untuk di akhir salah satunya nanti akan dapat sikut kuyang. Sikut kuyang nanti bisa. Kuyang bisa kan ada di- sikut. Kuyang kan nganu. Enggak punya kan di badannya ada. Hah? Badannya kan dia yang pergi kan kepalanya. Nah, Di badannya badannya kan di situ. ketinggal. Nah, ketika Oh. ini tim SKAK ini dia mati-matian mencuri sikut kuyang. Jadi pas kuyangnya balik ini di sana itu dia kaget nggak ada sikut lagi. Jadi dia pas dia terbang balik loh kok nggak ada sikut. Kok kayak ada yang kosong ya? Kok kayak ada yang kosong. Nah, ini gara-gara tim dari SKAK ini kerja keras untuk para penonton. Dapetin Mas Denny sikutnya. Paul. Iya, gitu. Terima kasih Saila. Terima kasih, Terima Saila. kasih, Udah sukses ya. main-main. Oke. Thank you. Terima kasih juga terhadap semua saja Para Skakmed. supportnya, Skakmed semuanya. Yo, kayak sing aku kondo mau rek yo. Supportnya soalnya ke depan kita bakal terus-terusan iki. Dan ke depan akan dibawakan oleh Mas Benny. Saya Benny. Saya Bayu Skak. Saya Sahila Hisham. Kita dari podcast Medeni Pol, hantuku, Hantumu. hantu Hantu kita kita semua.